lalu yang kedua, Yakub lega. Wah, ini sangat 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 tergambar sebenarnya di perikop malam hari ini. Ya, tadi kita sudah bahas tentang pengampunan sangat banyak, sangat detail dan sangat luar biasa, gitu ya. Saya sangat bersyukur malam hari ini kita bahas tentang pengampunan. Karena di pemaparan saya tidak bahas tentang pengampunan. Nah, tapi di sini nampak sekali bagaimana Yakub lega. Perjumpaan dengan Esau itu sangat lega. Kita coba lihat. Pertama nih, Yakub pun melayangkan, jadi sekalipun Yakub sudah ngasih banyak persembahan ke Esau, 400 orang, yang kemungkinan 400 pasukan, minggu lalu kita sudah bahas, itu masih mengiringi Esau. Gitu. Nah, dan kira-kira ini yang kemungkinan besar membuat Yakub takut. Maka Yakub buat atur formasi dulu gitu ya. Dia buat formasi dulu. Oke, ini budak-budak perempuan sama anak-anaknya di depan. Ya, anak-anak Yakub dari budak-budak perempuan, dari budaknya Rahel dan budaknya Lea. Lalu Lea sama anak-anaknya di kelompok nomor 2, Rahel sama Yusuf paling terakhir. Paling terakhir. Jadi menarik, waktu Yakub membuat formasi ini menarik sebenarnya. Ya. Karena apa? Di sini menunjukkan sekali level cintanya Yakub. Ternyata Yakub dari awal tidak mencintai mereka sama. Nah, ini yang tentu sesuatu hal yang kita, kalau bisa jangan kita tiru dari Yakub sebenarnya. Karena untuk masalah anak kita harus sama gitu. Ya kira-kira begitu mungkin ya. Tapi ini kelihatan sekali bagaimana yang paling depan itu yang kurang dicintai. Jadi budak-budak perempuan sama anak-anaknya kurang dicintai. Lebih dicintai Lea dan anak-anaknya. Bahkan yang paling dicintai itu Rahel dan Yusuf. Maka kita tahu hak kesulungan Yakub turunnya ke Yusuf. Gitu ya. Kita tahu itu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, bahkan dalam Targum Yonatan itu ditafsirkan begini. Ini seandainya Esau nanti datang dan dia menyerang istri-istrinya dan anak-anaknya, paling nggak yang depan dulu lah yang keserang gitu kira-kira. If Esau come to destroy the children and abuse the woman, he will do it with them. Gitu ya. Yang depan dulu maksudnya ini concubines and their sons dulu maksudnya. Gitu kan, mereka nyerang yang depan dulu. Ya kan, sembari kita counter attack ya kira-kira. Jadi memang ada sisi pengorbanan yang sedikit dilakukan oleh Yakub. Ini tafsiran dari Targum Yonatan. Ini menarik. Ya kan, baru nanti semoga mereka tidak menyerang Lea dan anak-anaknya dan Rahel dan anak-anak. Ini kira-kira begitu. Ini tambahan untuk dari Targum Yonatan ya. Nah, tapi ini menunjukkan sekali level cintanya Yakub. Nah, tapi di samping itu semua Yakub berjalan di depan. Gitu. Yakub berjalan di depan mereka, Yakub berjalan di depan budak-budak perempuan dan anak-anaknya, Yakub berjalan di depan Lea dan anak-anaknya, Yakub berjalan di depan Rahel dan Yusuf. Ini menunjukkan bahwa ya dia sendiri yang menahu ya sebagai ayah yang baik gitu kan. Dia yang bertanggung jawab duluan gitu ya daripada keluarganya. Gitu. Nah, setelah itu apa? Ini menarik. Hal yang tak terduga terjadi. Esau berlari. Ini waktu saya bayangin Esau berlari ini kira-kira sama kayak bapak yang kehilangan anak bungsu. Perumpamaan Yesus yang anak bungsu yang hilang. Ketika anak bungsu dilihat, bapaknya langsung berlari ke anak bungsu itu. Ya, ini sama. Ketika Esau lihat Yakub, Esau langsung lari. Mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia. Wah, ini luar biasa. Kalau mereka bertangis-tangisan, ini luar biasa. Ini sangat mengharukan sebenarnya. Gitu ya. Luar biasa. Wah, hal yang nggak terduga. Gitu ya. Dan di sini seakan Esau melupakan masa lalu. Pengampunan terjadi. Gitu. Dan tentu
menurut saya pengampunan ini tidak tiba-tiba. Tidak sangat tiba-tiba. Tapi minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Yakub secara bertahap ngasih persembahan ke Esau. Nggak langsung ngasih persembahan yang besar, langsung nggak, tapi bertahap. Kasih jarak. Bertahap. Kasih. Kasih, dan ini berhasil. Ya, ini bagaimana Esau itu melupakan masa lalu. Dalam emosi, dalam perasaannya saat ini, maksudnya. Ini luar biasa nih, ini luar biasa. Gitu ya. Bagaimana Esau, wah, ini luar biasa. Ini keren sekali. Dia melupakan masa lalu. Gitu ya. Maka kelegaan Yakub sangat nampak di ayat ke-10. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat Allah. Serasa melihat wajah Allah. Serasa melihat wajah Elohim. Katanya begitu. Ini bentuk kelegaan yang wow, luar biasa. Mungkin kalau Esau nyerang Yakub, sebaliknya mungkin ya. Memang melihat mukamu serasa melihat wajah iblis. Kira-kira nih kalau seandainya Esau menyerang Yakub. Tapi enggak. Ini bentuk kelegaan Yakub yang luar biasa. Ya. Nah ini, perilaku sopan dan tak terduga. Memang benar. Karena Yakub kan takut dia sampai dia sujud gitu ya, sampai dia sujud 7 kali. Tepat sebelum dia bertemu Esau, dia sujud 7 kali. Memang tak terduga. Ini memenuhi dada Yakub dengan rasa syukur dan kasih yang begini lega. Plong nih loh ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini mantap. Jadi kata Allah dalam bahasa Kaldea itu seorang pangeran, dalam bahasa Syria itu seorang malaikat, dan lebih tepatnya kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Nah, ini sedikit penjelasan. Teman-teman kalau cari Esther pasal 15 ini nggak ada di Alkitab terjemahan baru. Ini ada di Alkitab Douay Rheims di Vulgata nih adanya. Nah, ini kelegaan Yakub yang luar biasa. Ini luar biasa. Yakub lega. Dia bilang gitu. Yakub menyamakan pertemuan itu dengan pertemuan dengan Tuhan. Karena kegembiraan yang diberikan kepadanya karena akhir yang bahagia. Jadi ini pujian terbesar dari Yakub ke Esau. Wajahmu kayak wajah Allah. Maka ini menarik kalau kita kaitkan dengan pengampunan. Ketika kita mengampuni orang, sesungguhnya kita melihat wajah Allah dalam pengampunan kita. Kita bisa melihat wajah Allah yang mungkin selama ini karena ada luka, ada benci, tanpa sadar kita tutup mata kita sehingga kita nggak bisa lihat kebaikan. Bukan cuma kebaikan dari orang itu, bahkan mungkin kebaikan dunia kita nggak bisa lihat. Dan artinya bahwa wajah Allah kita nggak bisa lihat. Dan dengan pengampunan yang terjadi, Yakub melihat wajah Allah. Yakub melihat kebaikan. Dan sama waktu kita mengampuni orang, kita melihat kebaikan. Kita melihat wajah Allah. Dan kalau masalah pengampunan, hal yang paling sering saya renungkan adalah apa yang terjadi kalau aku mati hari ini? Apakah aku ditemukan Tuhan dalam kondisi hatiku penuh borok, penuh luka, penuh nanah, dan jangan sampai aku akhirnya nggak bisa melihat wajah Allah di akhir hidupku. Atau aku sudah bereskan. Dan at least kalau malam ini aku meninggal, aku lega. Aku yakin aku akan melihat wajah Allah di akhir hidupku. Itu kok aku secara pribadi. Maka bagiku secara pribadi, aku sering sekali untuk terus berdoa sama Tuhan. Aku mengingatkan diriku, aku masih terluka nggak dengan seseorang. Dan saya jujur, hampir setiap malam saya katakan ya. Dan saya terus bergulat dengan itu.
Jangan sampai di akhir hidupku, Tuhan dapati hatiku penuh borok. Penuh nanah, penuh luka yang nggak segera pulih. Dan akhirnya aku tidak bisa melihat wajah Allah. Ngerti ya? Nah, ini yang menarik. Rasa syukur Yakub bukan hanya karena dia melihat Esau yang sopan, yang baik, yang ramah sama dia. Enggak. Tapi ini menggambarkan melalui akhir bahagia dari pertemuan yang takuti perlindungan ilahi atas Yakub baru. Namanya sudah kan di Israel ya. Gitu. Jadi Yakub lega, Yakub syukur, penuh syukur karena apa? Dia lihat janji Allah dan dia lihat iya, Tuhan lindungi aku. Buktinya apa? Ini sekarang di depanku Esau. Yang bisa dengan mudah, dengan 400 orang yang dia bawa, dia musnahkan aku dan seluruh keluargaku. Tapi ini enggak. Tuhan lindungi Yakub. Dan tentu di perikop lalu, pertemuan Yakub dengan Tuhan telah mempengaruhi pertemuan dengan Esau. Jadi seakan saat ini ketika Yakub melihat Esau, dia ingat bagaimana dia bergumul dengan malaikat Allah di perikop lalu. Dan seakan Yakub lihat, wah, aku ingat pergumulanku dengan Allah, pergulatanku dengan Allah, pergulatanku dengan malaikat Allah yang lalu sebelum menyeberang Sungai Yordan. Gitu. Dan ini menarik. Keberangkatan Esau ke Edom mempersiapkan penggenapan janji yang dibuat kepada Yakub. Jadi rasa syukur Yakub bukan hanya karena Esau sopan dengan Yakub, enggak. Tapi juga karena dilihat perlindungan ilahi yang nyata atas Yakub. Dan penggenapan janji Tuhan yang semakin dekat dengan Yakub. Ini menurut saya yang paling utama. Gitu ya. Dan kita lihat apa yang Yakub lakukan setelah ini. Ini sangat penting. Sangat penting. Yakub apa? Kasih pemberian. Dan kata pemberian di sini dalam bahasa Ibrani itu berakah. Kalau dalam bahasa Arab barokah, berkat. Jadi Yakub bukan hanya ngasih hadiah, dia ngasih berkat. Kenapa dia ngasih berkat dan bukan hanya hadiah? Karena dia tahu yang dia sudah curi dari Esau itu berkat. Yakub bukan mencuri hadiah Esau. Yakub mencuri berkat. Maka yang dia kembalikan saat ini ke Esau itu berkat, berakah, baruh, berkat, barokah itu yang Yakub kembalikan ke Esau. Maka di sini semakin jelas Yakub mengerti value. Yakub mengerti nilai. Maka Yakub menghadiahi Esau sesuatu yang setimpal dengan apa yang Yakub ambil dari Esau, yaitu berakah, baruh, berkat. Dan ternyata pertemuan Yakub dengan Esau ini figur Tuhan Yesus yang akan diperdamaikan dengan Israel di akhir zaman. Ini menurut Santo Cyrilius dari Alexandria. Maka dari sini kita bisa belajar apa?
Pertama, Yakub penuh rasa syukur. Bukan hanya karena Esau menerimanya, tapi karena perlindungan Tuhan yang terbukti dan pengenapan janjinya yang semakin nyata. Dan sekalipun Yakub sudah lega, sudah dia kasih persembahan yang bertahap kepada Esau, nggak berhenti di sana. Pemberian ultimate yang Yakub berikan apa? Berakah. Berkat kepada Esau. Sesuatu yang kira-kira setimpal yang pernah Yakub ambil dari Esau. Itu yang Yakub berikan. Ini Yakub mengerti value. Ini jadi saya ingat gini. Waktu Yakub mau meminang Rahel dan ditanya sama Laban, kamu mau ngasih apa? Oke, aku akan bekerja 7 tahun lamanya. Dan itu waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena Yakub tahu value-nya Rahel seperti apa. Maka Yakub menilai Rahel 7 tahun lamanya. Sama. Yakub mengerti value sesuatu yang sudah dia ambil dari Esau apa? Berakah. Dan itu yang saat ini Yakub kembalikan. Jadi Yakub bukan hanya sekedar berdamai. Tapi Yakub berkati Esau. Dan saya percaya Bapak Ibu, bentuk kita sudah berdamai dengan orang apa? Kita berkati orang itu. Kita berkati orang itu. Itu salah satu bentuk bukti bahwa kita sudah berdamai dengan seseorang. Dan yang terakhir, seperti Yakub yang diperdamaikan dengan Esau, pada akhir zaman Tuhan kita, Yesus Kristus akan diperdamaikan dengan Israel. Itu menurut Santo Sirilus dari Alexandria. Itu yang kedua mengenai Yakub lega. Nah, tapi ini menarik. Apakah rekonsiliasi yang Yakub dan Esau lakukan itu sudah penuh atau tidak? Nah, ini menarik. Ini sangat menarik nih. Apakah rekonsiliasi yang Yakub lakukan dengan Esau sudah penuh atau tidak? Saya akan bahas di